Selamat malam, salam Diginian. Jadi pada malam hari ini di program KTKJ, kamu tanya kita jawab, akan mengambil topik mengenai the startup curve, di mana startup curve ini adalah yang biasa para startup itu pasti mengalami. Jadi startup curve ini tidak serta-merta seperti J yang mulus, tapi memang ada beberapa tidak semulus yang apa yang kita kirakan. Jadi di sini Diginian akan membahas fase-fase dalam startup curve-nya. Nah, saat ini kita akan mencoba mengundang para narasumber. Ya, saya coba dulu untuk mencari yang sudah siap. Ya. Kita cari-cari dulu Om Moyen, Om Gapai mana supaya ikut bergabung dalam acara ini. Oke, sambil menunggu kita siapkan bahwa dalam fase dalam the startup curve itu sudah ada beberapa, ya. Yang pertama fase yang bisa kita alami adalah ketika fase kita nomor satu adalah saya undang dulu Moyen masuk, adalah fase create, di mana pada masa ini kita akan membuat ide itu atau di tahapan ideation. Oke. Sebentar, Moyen masuk. Ya, selamat malam Om Riki. Selamat malam. Dengeran suaranya? Kedengaran. Yap. Oke, Om Riki juga masuk. Oke, selamat malam. Ya. Wih. Om Riki. Selamat malam, Om. Udah kelar acaranya, Om. Om Luki udah kelar acaranya tadi. Saja selesai. Ternyata sama Om Priyo juga. Ternyata sama Om Priyo juga kan? Iya, Om Priyo. Ya, konco-konco KB itu. Konco KB. Ya. Oke. Wah, Om Mario. Iya, baru kelar nih tadi. Masuk juga. Selamat malam Om Mario. Siapa? Om Mario masuk. Weh, Om Mario. Selamat malam semua. Lama Om Mario ngomongin bola terus tuh, cocok tuh sama Om Peng sama Om Luki tuh. Kayaknya dia lagi seru dengan Liga Italia kayaknya. Lagi ini Roma banget. Itu ya. Liga Italia berarti ngefans sama Jose Mourinho kayaknya dia. Bisa jadi. Jadi mungkin AS Roma sekarang Roma. Dia mengikuti pelatihnya ya. Kalau orang-orang biasanya wah saya Messi, saya Ronaldo gitu kan. Ada juga yang favoritnya ini ya. Coach. Coachnya kemana dia ikutin. Coachnya. Betul. Okay. Coachnya. Kita balik ke topik mengenai the startup curve nih. Jadi kan kalau kita melihat bahwa dalam startup itu dia itu pasti ada fase-fasenya nih. Fase-fase di dalam startup curve ini kan banyak nih, ada beberapa. Nah, sebenarnya apa sih yang mau disorot dalam the startup curve ini? Apakah eksekusinya atau ideation-nya atau ini merupakan suatu metodologi lagi untuk mengukur ada di mana startup itu? Mungkin Om Luki kali ya bisa mulai duluan. Oke, mungkin
kalau dari saya agak mundur dulu gitu ya. Jadi Ya. mungkin startup curve ini kalau kita lihat pada dasarnya semua bisnis juga sama mengalami hal-hal tersebut. Cuman ingin ditekankan dalam model startupnya, karena startup itu kan akrab dengan sebutan speed and scale, ya kan? Jadi ada kecepatan dan ada pemuncaan, scale, skalabilitas. Makanya kurvanya itu betul-betul kayak huruf J gitu kan, turun ke bawah, naik ke atas. Turun ke bawah itu pada saat dia baru mulai mengalami segala macam tantangan, cobaan. Nah, dari situ akhirnya dia menemukan sebuah model untuk dia mulai naik ke atas. Dia naik ke atas sehingga dia masuk ke dalam sebuah, berarti bisnisnya sudah jalan nih. Nah, kalau sudah jalan, karena dia startup, maka dia di challenge untuk scale kan. Bisa scale enggak nih, gitu kan. Nah, pada dasarnya mungkin semua bisnis juga sama sebetulnya, juga seperti itu. Nah, cuman selama ini mungkin orang tidak begitu memperhatikan ya, karena sekarang itu trennya pembicaraannya ke arah startup, di mana sifatnya itu adalah kecepatan dan skalabilitas. Dua hal itu yang terutama dilihat di startup kan. Nah, disitulah kemudian kurva model J ini jadi perhatian orang gitu kan. Wah, walaupun sebetulnya kalau kita mungkin melihatnya lebih jauh, ya kan, mungkin huruf J-nya itu bahkan sebelum dia turun, Ya. itu sebelumnya tuh ada naik turun dulu tuh, nyoba ide ini, nyoba ide itu, dan sebagainya dan seterusnya. Ya, gitu sih kalau di pendapat saya. Mungkin nanti kita bisa elaborat lebih jauh lagi, gitu. Nah, yang ketiga, Halo, Bu Bintang Kecil. Bu Bintang Kecil ada nih, Bu Bintang Kecil nih. banyak ada Bu Mira, lalu Pak Michael, Nah, Bu Mira, Kak Sehat. Bu Mira, Kak Sehat. lalu dari Pak Indra Bakti, Sals Gucci PHP, Ai Hari, Nah, Simply Jualan, ya, lalu Selamat malam siapa lagi semuanya nih? tuh. selamat malam Friday night, teman-teman. Friday night. Iya. Friday Om night, Frank. Friday night. Ya, Ya, Om silakan kita lanjut dulu. Ya, saya mau nanggapi sedikit aja. Jadi yang saya baca dari bukunya itu sebetulnya J-Curve itu kan kumpulan dari pengalaman-pengalaman startup ya. Jadi dia buat, jadi kira-kira seperti itu. Dan J-Curve ini nggak cuma di startup, di politik sebuah negara juga ada istilah J-Curve-nya tuh. Jadi ada. Ya. Nah, saya cuma mau bilangin analogi nih, lucu-lucuan malam hari ini kan. Jadi sebetulnya basic semesta, ya, alam itu sudah seperti itu loh. Jadi misalnya contohnya anak burung elang gitu ya, dia kan belum pernah belajar terbang tuh, ya kan, di tinggi, di tebing gitu ya, dikasih makan gitu. Nah pada harinya dia udah berpikir, udah seneng nih, happy nih. Nah ini di-create nih, saya akan terbang. Udah dicekokin, udah dikasih tahu segala macam. Pas terbang nggak bisa naik, turun dulu, bahkan mungkin dia kena tebing dulu atau sampai bawah, sampai mau jatuh maksudnya, dia naik lagi, dia ambil torsinya lagi, kalau teknik torsinya lagi, naikin lagi, sayap kepakannya harus diatur sehingga dia naik lagi, jadi J-curve tuh. Jadi secara basic alam, J-curve itu saya setuju dengan Om Luki, sudah terjadi dimanapun. Ya jadi yang burung elang, anak burung itu mau terbang itu, dia di satu tebing, dia turun dulu, udah panik, begitu udah sampai melebihi dari tempatnya itu lagi, ada tepuk tangan, ya asik, udah bebas, udah kuat sayapnya, udah happy, dan dia tinggal melatih matanya, cari kelinci yang ada di bawah, cari ikan yang ada di sungai dan segala macam. Itulah kehidupan itu. Iya, menarik sekali Om. Jadi benar sekali tuh, kalau kita burung itu ya, biasa untuk berlatih itu kan pasti jatuh dulu. Ya sebenarnya jatuh itu sebenarnya mempercepat kan, dia mendapatkan velocity sebenarnya. Ya pas banget dengan velocity. Dengan yang kita ngomongin tentang startup. Jadi startup itu jatuh dulu, mencari kecepatan, mencari
pegangan gitu ya, torsinya habis lagi, itu dia yes, kekuatan lagi, baru dia angkat sampai dia terbang. Iya. Tapi ya Mantap. kadang-kadang akhirnya nggak bisa ngangkat dia. Makanya Ya, kan kalau kita ini lihat di lucu-lucuannya bawah nih. J-curve-nya, Iya, ini Apa nih, kalau lucu-lucuannya. bisa- Jadi begitu dia nggak bisa naik lagi, nggak bisa terbang lagi, ya jadi ayam. Langsung jadi ayam. Langsung jadi ayam di kebun, nggak berani terbang lagi. Nggak, itu lucu-lucuannya. Nggak Jadi bisa terbang. nggak bisa terbang lagi, nggak ada keberanian untuk terbang lagi. Padahal sayapnya itu masih mampu kalau dia punya torsi lagi, dia kekuatannya lagi, dan ya kenapa dia nggak bisa terbang lagi, ya itulah hukum alam juga. Tapi ada nggak elang yang tidak bisa terbang? Nggak ada. Ya, elang cacat mungkin ya, atau elang sial, ya elang sial. elangnya Angry Maksudnya Bird ya tuh buat- ada tuh Om. Kayak gitu ya, nggak bisa terbang. Jadi Elang buat salah teman-teman- asuhan. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini, kita ngomongkan curve of startup. Jadi kalau teman-teman udah jadi anak elang yang startup, yang di tebing itu mau terbang, ya harusnya J-curve-nya harus dilewati. Sehingga akan menjadi harvest, harus menjadi Betul. menuai ini apa? Jerih payahnya harus dituai. Kalau nggak kasihan, nggak balik modal. Sakit pain-nya nggak terbayarkan maksudnya. Silakan. Oke. Terusin. Betul sekali. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan di chat box ya, atau request aja langsung join sama kita ya. Kita berempat, kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin ada dari kalian mau cerita mungkin dari teman-teman startup ini mau memberikan cerita pengalaman ketika mereka ada di suatu fase gitu, atau bisa bertanya di fase mana ya. Kalau saya selalu bertanya adalah fase mana sih yang paling sulit sebenarnya untuk startup? Ya, kalau di J-curve itu kan tadi kan kita kalau lihatnya ya, kalau kita ngomong enak gampang, J itu kan lurus mantep ya gitu ya. Tapi kan dalam kehidupan startup itu J-nya kan sebenarnya kacak-kacakan, kelihatannya aja kayak J. Tapi ketika kita mulai, ketika kita create ya, terus rilis dan lain-lain, itu kan pasti ada apa ya, ada ketakutan, ada semangat. Kira-kira di mana yang paling sulit ya sebenarnya ya? Oh, saya coba jawab. Ya, Kalau dari 6 itu, kalau boleh saya jawab, yang paling sulit itu di saat rilis. Di saat rilis. Karena itu masalah ekspektasi. Ekspektasi dari create udah melambung-lambung tinggi, padahal dilempar di pasaran, market belum terima, terus ditolak, nah itu di fase rilis itu kalau mentalitasnya tidak cepat bangkit, timnya tidak jadi solid, jadi kalau udah pengen bergembira, tiba-tiba pecah tuh, wah ini habis programnya nggak bagus sih, atau programmingnya, atau ini begini, mulai pecah. Nah itu di dalam buku itu juga rilis itu jadi menghambat untuk recovery-nya, untuk ke-morph-nya jadi lambat. Nah biasanya begitu lambat duitnya habis. Duitnya mulai habis tuh, mulai tipis. Ya, jadi sama cash flow tidak berproduksi, jadi duitnya mulai habis, tidak berproduksi, tidak bisa mendapatkan revenue yang seperti rencananya. Mau minta lagi ke investor berikutnya, kepedeannya hilang, bisnisnya belum diberesin, gitu. Nah itulah jadi kedodoran. Kalau bahasa ini jadi kedodoran istilahnya. Ini masukan saya loh, silakan. Betul. Itu betul banget. Jadi kalau kita berbicara ngobrol sama startup gitu ya, mereka pasti akan mengalami masa-masa yang paling challenging itulah mencari funding gitu kan, mendapatkan funding. Nah, mendapatkan funding ini seperti tadi disampaikan oleh Om Riki, jadi itu rilis kan, rilis. Rilis yang pertama itu adalah sebelum kita ke customer, sebelum kita ke users, itu kita ke investor dulu, ya kan? Dan itu akan terus terjadi, ya kan? Ya, jadi kan kita ketemu sama investor itu kan bukan hanya sekali, dua kan. Nah, tapi balik lagi, ketika kita memang sudah teruji, jadi kayak anak elang tadi, ya ketika dia menukik, dia belum tahu bulunya nih cukup nggak nih buat bisa dapat gaya terbang lagi kan, tapi dia sama induknya sudah dijongkrokin aja gitu kan, terus turun ke bawah. Nah, di sini maka si anak elang ini harus mulai punya, selain intuisi juga punya naluri gitu kan. Nah, makanya kalau kita berbicara startup,
startup itu somehow oke lah, kita mungkin punya metodologi atau kita punya, tapi naluri bisnisnya juga harus ada. Nah, untuk itu tadi, jadi waktu dia mulai turun, ya kan, ketika dia mengalami situasi di mana kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dan lain sebagainya, apa yang dia harus dilakukan supaya dia tidak terus terjun bebas dan akhirnya jatuh ke tanah gitu kan. Kalau jatuh ke tanah ya mati, ya kan gitu. Jadi makanya kenapa dia disebut Valley of Death, jadi cekungan. Dan Valley of Death itu sebetulnya tidak hanya di awal saja, ya kan. Kalau kita berbicara J-curve ini kan bukan J-curve terus dia naik udah nggak pernah turun lagi gitu, enggak kan. Bisa ada J-curve selanjutnya. Nah, ada J-curve selanjutnya. Tapi karena dia sudah punya level of confidence, ya kan. Nah, ini perlu nih buat para founders gitu kan. Kita tuh diuji sebetulnya level of confidence, ya kan. Setahan apa kita, seberani apa kita terus melihat situasi. Nah, ini juga yang kalau kita misalnya bawa ke dunia startup, itulah yang disebut sebagai salah satunya bootstrapping. Nah, kalau kita berbicara sama investor itu akan sangat suka, akan sangat tertarik sama startup yang daya bootstrappingnya itu kuat. Seneng dia. Ya. Dan itu buat si startupnya juga bagus, karena dia merasa bahwa dia confidence kan. Dia punya daya bootstrapping yang. Nah, tapi kalau belum kita sudah termakan dengan pemikiran bahwa saya harus cari funding. Ya, itu tadi bahayanya apa? Seperti tadi Om Riki bilang, terus terjun, nggak dapat fundingnya dan tidak tahu bahwa runway-nya sudah pendek. Ya kan? Runway-nya sudah pendek, ya udah jatuh ke tanah dia. Das. Tewas lah sudah. Jadi ayam. Dan biasanya kalau sudah tewas, mending kalau jadi ayam. Iya, ayam hidup kalau ya. Jadi ayam geprek. Nah, kalau jadi ayam geprek itu yang lebih bahaya, hancur sudah kan, dia nggak bisa lagi naik, gitu kan. Nah, itu dia. Itu mungkin sharing saya sambil nunggu teman-teman. Siap. Ada pertanyaan dari Bu Meli nih. Ini menarik nih. Silakan. Pak, benar nggak katanya kalau sesudah mendapat funding, justru when the nightmare begins? Jadi ketika dia dapat funding, barulah mimpi buruk itu datang. Jadi bukan happiness ya, dapat funding ya, malah mimpi buruk. Silakan. Silakan ditanggapi. Oke. Saya juga akan menanggapi. Jadi gini, Bu Meli, selamat malam. Itu kalau funding datang terus jadi nightmare, menurut saya ada something wrong. Artinya di dalam startupnya belum dari posisi yang mestinya. Ya nanti dibaca bukunya aja lah. Ada create, release, morph. Jadi kalau udah dikasih funding tapi kita tidak mengerjakan, tidak melakukan apa yang segmen butuhkan, ya duit banyak itu nggak jadi apa-apa loh. Itu jadi nightmare itu. Kita belum fit. Antara produk kita nggak fit gitu. Kita mau promosi nggak ada yang beli, naruh duit ke iklan-iklan besar tapi nggak ada yang masuk, nggak dapat traction, mau dirubah dipromoin murah tapi ntar jadi revenue jadi kecil gitu kan, karena nggak fit. Ya itu di dalam buku itu juga ada. Karena kita tidak membuat bisnis modeling dengan produk yang fit dari awalnya. Memang kita kan nggak tahu ya, tapi harus coba itu. Jadi makanya di morph-nya itu harus cepet kan, bolak-balik di fit ya, kira-kira gitu ya Om Luki. Silakan. Saya ngeliat itu sih. Jadi kalau nightmare duit banyak tapi nggak jadi apa-apa gitu. Ya, kita dikasih duit untuk bisa beli mobil Mercy. Terus kita mesti cari orang yang naik Mercy untuk jadi taksi kita. Kita nggak tahu segmennya, kita nggak supirnya nggak sopan, jadi nggak mau dimahalin nggak ada yang mau beli, jadi kagok gitu misalnya. Tapi duitnya banyak nih misalnya. Nah itu yang nightmare tuh. Ya disambung silakan. Ya, mungkin kalau dari saya begini, saya mencoba melihatnya ini dari dua sisi gitu ya, dua sisi. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Om Riki sudah benar itu. Ya, saya setuju banget. Kalau kita jadi nightmare berarti kita nggak siap. Udah, nggak ada alasan lain. Karena di satu sisi kita mencari funding, begitu dapat funding, kok kita malah jadi nightmare. Ngapain kita nyari nightmare? Nah, ya kan? Kontradiksi kan? Ya kalau kita tahu bahwa mencari funding itu akan menyebabkan nightmare, kenapa kita mesti mencari nightmare? Nah, ya. Jadi pertama yang harus kita lihat seperti
yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah ukurlah kekuatan bootstrapping kita. Bootstrapping kita harus kuat. Iya. Harus kita punya level of confidence yang kuat sebelum kita datang ke investor. Sehingga waktu kita datang ke investor itu adalah positioningnya kita sebagai mitra. Investor itu sebagai mitra, sebagai teman kita, bukan orang yang ngasih duit, bukan. Nah, itulah sebetulnya hakikat investor yang benar. Yang pas. Gitu ya. Nah, dan makanya kita harus hati-hati. Nah, ini sisi keduanya. Tidak memungkiri sekarang itu banyak investor-investor yang menurut saya investor-investoran. Nggak cocok buat invest di startup. Nah, jadi ketika teman-teman startup ketemu sama investor yang seperti gini, teman-teman harus hati-hati. Ya. Nah, makanya kalau kita ngobrol ya di antara startup-startup, kita selalu selorohnya begini. Kalau ketemu sama investor itu jangan kelihatan kalau kita tuh BU banget gitulah. Nah, jangan kelihatan kita butuh-butuh uang banget gitu. Kenapa? Kita bisa tercium sama investor yang sebetulnya bukan investor startup. Investor yang cuma mau naruh duit atau punya maksud lain. Sudah setelah itu kita ditagih. Ya kan? Nah, kita ditagih. Nah, itulah yang tadi mungkin oleh Bu Meli dianggap sebagai nightmare. Iya. Nah, begitu. Jadi selalu ketika kita tidak bisa mengukur atau kita tidak siap, ya kita akan menjadi nightmare, ya kan? Nah, itu yang juga bisa mempercepat value of death-nya tadi. Jadi ayam gepreknya lebih cepat lagi. Di satu sisi kita ingin ketemu investor, tapi begitu dapat investornya ternyata pedagang ayam geprek, jadi gepreklah kita. Nah, kita sebagai jadi geprek. Ya kan? Betul, kita jadi betul geprek, udah mati, gitu kan? Ya, gambarannya itu kalau dari saya mengajak dari dua sisi. Teman-teman startup juga harus hati-hati, jangan sekedar ada investor langsung seneng gitu ya. Nah, saya dapat investor nih. Nah, investor zaman sekarang kok, ya kan? Nah, misalnya itu. Ya. Om Luki, saya jadi ingat Om Luki 3 tahun yang lalu saya sama Rangga tuh dapat dari Om Ruslan tuh Echelon Convention di Singapura itu. Oh ya, Echelon ya, startup convention. Ya, kita kan muter-muter gitu. Kita duduk di satu sesi lah gitu. Saya catat bener tuh. Intinya kalau kita mau cari visi yang bervisi, ya cari visi yang sama visinya dengan kita. Ya, tadi saya cuma nambahin dukungan terhadap Om Luki tadi. Jadi cari visi bukan cari uangnya. Bahkan ada visi yang jangan mau cari uangnya, masukin uang saja. Tapi kita juga diskusi apakah ada peminatan dari dia, ada value network dari mereka. Pokoknya satu visi lah, itu yang saya dengar lah. Jadi ini tambahan dari dukungan untuk Om Luki, bener harus sama-sama visinya. Supaya nggak jadi nightmare tadi. Oke, saya nambahin dikit ya kalau kita ngomongin tentang visi ya, yang biasa saya ngajarkan di SBC Network ya. Itu selalu kita harus due diligence juga visinya. Ya, kita jangan semata-mata kita cuma hanya butuh uangnya saja atau investasinya saja, tapi kita juga harus menilai network yang bisa diberikan oleh mereka, gitu. Jadi memang saya setuju banget ya dengan dari Om Luki dan Om Ricky ya, bahwa kalau kita berpikir bahwa ini menjadi nightmare, berarti kita nggak siap, atau sebenarnya kita itu cuman mikirnya, aduh gue butuh duitnya gitu loh. Pas ketika duitnya datang, minggu depan si visinya datang, mana duit gua mana, hasilnya mana. Nah itu benar-benar nightmare jadinya. Yang ada bukan yang ngebantu, tapi benar-benar ya dia nunggu di bawah, udah jualan ayam geprek, dia tinggal nunggu ayamnya. Gitu. Jadi saya sangat setuju ya. Ini ada dari Klasik Retro. Halo Om Ricky, saya nggak tahu nih. Om Andi Gandaria. Om Luki udah pernah ketemu, udah pernah ekspedisi. Om Andi Gandaria, Klasik Retro nih. Ini senior saya nih, ketua paguyuban mobil-mobil retro di Indonesia. Wah, salam hormat. Siapa yang punya mobil retro mesti kenal sama Om Andi Gandaria nih. Siap, silakan. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi deh, lanjutan nih dari Bu Melani nih. Apa indikasinya startup sudah siap di funding? Apa indikasi
startup Ya. sudah siap di funding, atau mungkin kita tambahin ya, karena kita ngomongin the startup curve ya. Bagian mana sih sebenarnya Ya. dari startup curve itu VC itu udah bisa masuk, atau mungkin angel investor, atau mungkin apa yang bisa masuk? Betul sekali, Om. Jadi pada dasarnya ada tahapan-tahapan gitu ya. Pada saat awal mungkin kita nyari yang angel. Nah, kita nyarinya angel. Kita bootstrapping atau kita nyari angel. Angelnya itu bisa yang dari saudara, dari orang tua, dari teman, yaitu angel-angel awal. After that, dari angel yang benar-benar angel yang dari mungkin dari sekarang kan banyak impact investment istilahnya ya. Ya. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi sebetulnya pada dasarnya kalau kita lihat dari tahapannya, bahkan kalau saya ditanya, semua startup itu harus positioning siap untuk di funding. Nah, ya kan? Terus pertanyaannya adalah, kapan kita siap di funding? Kita siap di funding. Ini dari saya ya, dari pengalaman saya, juga saya kalau berbicara di korporasi. Pertama, yang jelas kita harus punya product roadmap. Yang kedua, kita harus punya market roadmap. Yang ketiga, kita harus punya financial roadmap. 3 ini harus ada. Nah, produk ada, market ada, itu akan berimpact kepada financial. Udah, 3 itu. Itu nanti yang akan dilihat sama investor. Dan anytime. Ya, katakanlah kita baru kemarin ini dapat ngobrol sama investor, udah dapat, kita lepas lah. Mungkin 1% dari ekuitas kita. Terus kita mau ngeluarin fitur-fitur baru tiba-tiba, wah, fitur yang harusnya buat tahun depan, karena marketnya begitu antusias, mau saya geber 3 bulan lagi. Nah, kembali kan market, ya kan? Marketnya kita drag ke sini nih. Wah, marketnya tiba-tiba. Nah, artinya apa? Ya kita perlu funding baru, ya kan? Nah, disitulah yang akhirnya membuat kita benar-benar siap, bisa melihat jauh. Ya. Dan pada saat kita melihat ada akselerasi, kita geret ini, kita bawa. Bahkan sebuah features itu bisa kita carikan khusus. Saya mengeluarkan fitur ini, saya perlu fund baru. Nah, tapi ya gitu lagi kan, pada dasarnya kan ditanya, oke, dengan kamu melempar fitur ini, dapat apa dari sisi revenue? Nah, atau dapat traction seperti apa? Atau dapat konversi seperti apa? Dan itu menarik buat investor. Ya, nah mungkin kalau dari saya, jawaban saya gitu, Bu Meli. Ya, jadi setiap saat kita harus siap. Nah, kalau ditanya apa nih cara menyiapkannya? Ya, lihat pada 3 itu. Product roadmap kita punya apa enggak? Nah, product roadmap itu ada impact-nya enggak sama market kita? Nah, ya kan, dari situ kalau sudah ada impact-nya sama market, ya otomatis kan produknya ngeluarin duit, marketnya dapetin duit, ketemulah financial plan-nya. Sudah, 3 itu aja yang harus kita mainkan, kita racik. Dengan kita punya itu, tinggal kita ngamen. Nah, istilah saya ngamen, ya ketemu sama investor yang memang cocok sama lagu kita. Di situ kita seolah mencari pacar. Kalau investornya nggak suka sama lagu kita, carilah investor yang lain. Nah, coba kalau kita misalnya nggak siap, investornya nggak cocok, kita paksain. Udahlah Pak, nggak apa-apa deh Pak, saya kasih Bapak sekian persen, bubarlah sudah rencana kita tadi. Nah, itu kalau dari versi saya ya. Silakan teman-teman. Aku cuma mau nambahin, ini sih sama Om Luki. Ini bukan karena kita sama ya, kebetulan kita kok sama pikirannya ya. Kalau misalnya mau nyari funding ya harus siap. Kalau belum siap, ya levelnya masih belum untuk di create di 6 posisi ini belum. Itu kita masih internal aja dulu ya, ideation apa. Tapi kalau kita sudah mau mau bergerak dengan benar, udah perlu dana, ya harus siap. Nah, ini terusannya gini nih, untuk mendukung Om Luki. Makanya tadi mau cari pacar harus tahu level juga gitu loh. Level kita ini level SMA gitu ya. Ya udah kita minta pacar yang traktirnya ya bakso aja, jangan minta ditraktirnya yang
bintang 5. Nah, itu istilahnya level keuangan, level rupiah yang kita mintanya tadi Om Luki udah katakan ada yang angel, uangnya babe, uangnya om yang baik hati dan tidak sombong, yang deket-deket itu masih yang deket-deket levelnya gitu. Nah, kalau kita ini tidak sesuai dengan levelnya, tidak sepakat ya. Bahkan internal kita nggak sepakat loh, antara CEO dengan board lah nggak cocok gitu. Suka kagok nanti mau minta uangnya tuh jadi kayaknya over gitu, kelebihan atau kekurangan. Nah, ini yang kekompakan ini pun harus menjadi satu kesatuan supaya siap kalau mau diinvest tuh justify gitu loh, cocok gitu level-levelnya. Itu yang pertama yang saya dukung Om Luki. Yang kedua, nah istilah Om Luki itu udah bener banget tuh, ada produk, roadmap. Kalau saya financial projection, saya selalu Om Luki tahu, Om Frank tahu tuh financial projection, paling ketat lah urusan 5 tahun ke depan itu financialnya. Yang terakhir yang baru-baru, bukan baru-baru sih, yang kalau di pitch deck itu GTMS tuh, go to market strategy. Nah itu harus fit tuh. Semua tuh 3 itu aja tuh, betul. Jadi produknya mau kemana, go to market strateginya mau kemana, sehingganya perlu finansial berapa dan akan mendapatkan rupiah berapa. Itu financial projection kan, antara revenue dengan cost dengan OPEX. Hanya 3 itu aja. Saya setuju sama Om Luki. Tapi di level-levelnya harus cocok. Jangan di level mau mulai udah mintanya 100 miliar gitu. Ini cerita lucu-lucuan loh ya, saya nggak nyebut ini. Saya pernah jadi mentor di salah satu yang nasional tahun lalu. Kan mentoring kan ada yang. Saya lupa, pokoknya intinya dia mintanya tuh besar sekali, saya sampai kaget maksudnya ya, tapi kan kita lagi mentoring kan, ya udah kalau pede aja, tapi pede banget loh. Mintanya nilai yang menurut saya cukup tinggi untuk saat itu gitu. Tapi kan kita sebagai mentor ya nggak boleh terlalu menjatuhkan ya. Ya kalau saya cuma bilang, ya kalau mau segitu, coba di fit apa yang butuh itu untuk apa, butuh segitu itu untuk apa dan bagaimana, itu aja. Intinya gitulah. Saya nggak bisa ngomong detail ya karena nggak enak nanti kan. Tapi intinya gitulah. Iya. Mantap banget gitu, mintanya segini gitu. Iya. Menarik. Kalau saya sih cuma tambahin satu aja ya. Selain kita udah produk kita udah tahu, market udah tahu, financial juga udah siap ya. Nah, yang tambahan satu lagi adalah mindset. Kita harus siap. Karena kalau kita nggak siap, semuanya yang ada ya, kitanya aja ya tadi jadinya nightmare. Jangan-jangan begini, jangan-jangan wah gue rugi nggak ya. Jadi memang dari awal tuh kita sudah harus sudah tahu tujuan kita membangun startup ini tuh kemana ya. Kita end game-nya tuh apa gitu kan. Dari end game-nya ini kita udah tahu kita harus mau ngapain. Kadang-kadang kita bikin suatu usaha ya, kita melihat bahwa gue cukup kok cuma satu restoran gitu, it's okay gitu loh. Kalau senang bahagia, fine gitu. Tapi ada yang memang yang big dream ya, dream big gitu ya, dia mau gue mau blitz scaling, pokoknya dapat duit, funding gue udah siapin. Ya siapin apa? Marketing, go to marketnya udah tahu, produknya roadmap udah mantap. Habis itu dia tinggal kalkulasi kan, ini loh financial projectionnya, tinggal dia bawa map, dia jalan-jalan kan, ini loh pemikiran kita, ini hasilnya begini ya. Ketemulah investor yang memang balik lagi due diligence juga udah siap gitu. Dia mau ditambahin nggak ambisinya sendirian atau tim? Kalau sendirian bikin sendirian, timnya ikut nggak? Jadi kesepakatan tim juga. Jadi kalau Om Frank tadi bilang sudah siap untuk dibawa ke investor, ya tim berarti kan. Jadi tim ada timnya yang bersepakat. Yuk kita mau minta dana segini karena segini. Jadi kompak lah intinya saya. Jangan yang satu minta segini atau jadi. Nah itu yang bikin glitch tuh, bikin nggak cocok tuh kan. Jadi kayaknya ada perasaan, aduh orang bilang yang temen yang ini bilang agak kegedean, yang bilang ini agak murah. Nah itu harus dikompakin dulu supaya investornya jadi jelas lah gitu aja sih menurut saya. Ini tambahan aja. Itu. Ada saya jadi ingat ada tulisan gini nih. Om Frank kan ngomong mindset ya. Saya lagi terngiang-ngiang aja. Fear is fake. It's fake. Fear is fake. Hope is real. Nah, itu terjemahan sendiri tuh Om Frank sama Om Luki. Fear is fake. But hope is real. Ya. Setuju Om. Itu untuk mental tuh. Eksekusinya tuh yang kadang-kadang sulit Om. Ya kan? Kalau kita di atas bis jalan 80 km per jam kita mau loncat itu danger is real.
Tapi kalau Danger is real. danger is real, hope is real. Tapi kalau fear, ketakutan belum apa-apa udah khawatir atau takut, itu masih fake katanya. Wah itu tapi berat Iya, itu. betul sekali. Itu nanti diturunin nggak di sini nih. Ini buat lucu-lucuan tadi ngomongin mindset soalnya kan. Silakan. Ayo teman-teman, ada pertanyaan apa? Ini kayaknya Eko Aerator sudah join ini, Eko Aerator. Silakan. Selamat malam Mbak Davi. Banyak yang baru masuk nih, dari Leonardus Devi, Eko Reator, William Tansil, Imron Satya, Ya. Pak Yuda Faisal juga udah join. Selamat malam Pak. Om Yuda mantap. Insting, bukan insting ya. Insting. Wah, yang tadi gue lucu-lucuan sama Om Yuda nih. Oke, selamat Nah, malam semua. jadi kembali lagi ya. Ya, Kembali lagi kita tadi berbicara kurva kan ya, Ya. curve gitu kan. Makanya selalu dan pada saat kita berbicara startup itu pasti teman-teman tergoda untuk nanya soal funding. Rata-rata teman-teman. Which is itu sebetulnya menurut saya benar. Jadi saya selalu ditanya, Pak, apakah startup itu harus melakukan fundraising gitu ya? Saya bilang harus. Ya kan, startup itu kan speed sama scale. Kalau Anda speed sama scale, kalau nggak punya funding, gimana caranya? Ya kan? Nah, tapi fundingnya kembali lagi. Ya, seperti pertanyaan sebelumnya. Apakah bootstrap? Nah, bootstrap fundingnya dari kita sendiri, ya kan? Apakah kemudian kita ketemu angel, orang tua kita? Ya, jadi balik lagi teman-teman. Walaupun teman-teman itu katakanlah difunding oleh orang tua teman-teman sendiri, atau kakak, atau saudara, macam-macam. Teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, ya, jadi itu yang lebih penting sebetulnya. Mentalitas, mindset bahwa Anda bertanggung jawab terhadap dana yang dipercayakan. Ya. Nah, jadi supaya apa teman-teman? Supaya tidak jadi nightmare seperti yang tadi Bu Meli sampaikan. Nightmare. Jangan dikira Anda tidak mengalami nightmare karena ya itu kan duitnya bapak saya. Kenapa harus jadi nightmare? Tidak, teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman misalnya raise fund berikutnya, dan raise fund itu misalnya sudah mulai melibatkan pihak luar, artinya pihak yang bukan lagi angel, teman-teman akan di-challenge. Teman-teman akan dilihat. Kemarin Anda dapat dari angel berapa sih? Nah, akan dilihat sama si investor selanjutnya ini. Gitu. Ya, jadi biasakan teman-teman jangan hanya dilihat dari satu sisi. Jangan hanya dilihat dari wah enak nih, saya dapat funding, saya dapat grant misalnya, ya. Saya dapat, nah kata Bu Mira yang penting bergerak gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat sesuatu, teman-teman bisa menghasilkan apa enggak? Teman-teman menghasilkan matriks apa nih ketika dapat sesuatu tadi? Ketika dapat misalnya cuman dapat, Pak, saya ternyata cuman dapat 10 juta. Nah, 10 juta itu bisa dibuat apa? Atau sebaliknya nih teman-teman. Pernah nggak teman-teman sebagai seorang founder, ketika teman-teman dikasih 100 juta, teman-teman bilang begini, Pak, oke, saya terima kasih. Bapak mempercayakan saya 100 juta. Tapi Pak, saya hanya butuh 25 juta dulu Pak. Kasih saya kesempatan untuk membuktikan dengan 25 juta itu matriks ini tercapai. Kalau matriks ini tercapai Pak, saya akan ambil sisanya dengan matriks yang lebih tinggi lagi. Nah, itu baru founder yang mentalitasnya kuat. Jadi kembali lagi teman-teman ya. Nah, funding jangan cuma sekedar teman-teman kayak orang mengemis, maaf kata nih. Banyak yang kayak gitu. Banyak sekali yang saya temui kayak gitu. Jadi saya tanya kenapa kok kalian? Ya Pak, karena kami butuh funding. Ya semua startup itu butuh funding. Tapi jawabannya bukan seperti sesederhana itu kan. Nah, Anda butuh funding buat apa? Artinya teman-teman harus siap dengan matriksnya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti nggak jadi nightmare.
Nah, ini Pak, saya untuk ini market yang akan saya grab sekian besar. Entah itu dalam bentuk tractions, conversions, atau apapun lah. Nah, gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Mindsetnya kira-kira seperti itu. Ya, ya silakan lanjut lagi. Ada pertanyaan kayaknya. Nambahin Om Luki, dengan Ya. bahasa yang sederhana. Silakan. Ya kan teman-teman kan mau jadi pebisnis ya, mau jadi pengusahanya. Ya ada istilah financial awareness. Nah itu yang tadi Om Luki ngomong itu financial awareness tuh. Jadi aware terhadap finance. Ya. Uang dikasih untuk sebuah usaha. Nah makanya saya selalu menekankan untuk bikin financial projection. Nggak usah orang keuangan, tapi kira-kira harus tahu lah antara masuk cost sama segala macam ya. Jadi itu kuncinya. Nah bahasa sederhananya tadi yang Om Luki ngomong buat teman-teman yang dengerin sekarang ini, kalau kita dikasih investasi, hanya ada dua nih, kita konsumsikan, kita konsumtif, apa kita produktifkan. Ya, jadi kalau kita mentalitas nih, kalau perlu bikin workshop atau bikin meeting nih, teman-teman kita, kalau kita dapat duit 1 miliar untuk startup kita mau pakai untuk apa? Ya kan, gaji, bener, gaji untuk apa? Untuk marketing, untuk program. Jadi pikirkan mana yang produktif, mana yang konsumtif. Pindah kantor. Ya, ntar dulu, pindah kantor konsumtif atau produktif? Masih bisa di sini, ya udah jangan dulu gitu. Di bukunya ini saya baca J-Curve itu isu-isu itu dikasih tahu. Jadi kalau launching jangan gede-gede, kalau memang nggak yakin, bukan nggak yakin, apa nanti deh gitu. Jadi kayak untuk kan masih minta respons dari masyarakat atau dari target gitu ya, dari segmen. Ya udah kita jangan launching, jangan mewah-mewah dulu gitu. Operasional jangan terlalu boros gitu. Jadi pikirkan antara konsumtif dengan produktivitas. Itu financial awareness. Ya, adanya di finance projection. Iya. Iya. Menarik. Oke. Ada tanggapan dari Mbak Mira nih. Yang penting bergerak, di beliau sih bilang. Ya benar sih. Kita harus selalu, ya kita ngomongin startup itu pasti harus agile, harus bergerak, harus mencapai suatu posisi yang baru. Oke. Ini ada pertanyaan dari Simply Jualan ya. Dia bilang, selamat malam mentors. Saya mau tanya nih. Apakah J-Curve itu sama dengan product life cycle? Di mana J-Curve itu bisa berulang lagi untuk setiap produk atau fitur baru. Jadi kan kalau life cycle kan dia naik kan, ada turun, kita harus cari lagi, baru lagi. Apa J-Curve juga begitu? Apakah dia juga ada JJ lagi gitu? Itu gimana tuh? Nah, seru ini Simply Jualan. Nah, jadi begini. Ini kembali lagi ya, ini versi saya ya. Karena dulu saya pernah bekerja di product company, ya. Jadi yang namanya produk itu kurvanya adalah kurva S, bukan kurva J. Ya. Kurvanya S. Ya, jadi straight naik turun, ya kan? Karena apa? Orang sudah mulai bosen, gitu kan? Produk ini mulai sunset. Nah, supaya dia tidak betul-betul sunset, maka dia harus disambung lagi dengan gelombang berikutnya. Nah, itu kalau produk life cycle. Ya, jadi sebelum dia benar-benar turun ke bawah, disambung lagi dengan produk berikutnya. Which is produk itu bisa just simply kita menambahkan features baru, ya kan? Atau kita membuang fitur yang, wah ini kayaknya fitur ini nggak relevan sekarang, ya kan? Nah, kita buang. Nah, sementara kalau kita bicara J-Curve, ya, J-Curve ini ya benar-benar dia terus ke atas sampai suatu ketika bisa benar-benar jatuh, gitu ya. Nah, supaya kita, jadi J-nya itu ada gradiennya kan teman-teman ya. J itu kan bisa kayak gini, kayak tangan saya ini. Bisa kayak gini, atau bisa curam, bisa kayak gini, gitu ya, betul. Ya kan? Nah, bisa kayak gini, atau ininya yang dimainkan, J-nya bisa gini, bisa macam-macam. Nah, itu J, memang J, bentuknya kayak J, bukan S gitu ya. Nah, ini in overall, jadi sebagai sebuah perusahaan. Ya. Nah, ketika kita berbicara produk, nah itu S, gitu. Nah, itu. Jadi kalau ditanya apakah sama, tidak sama. Nah, tidak sama. Tapi kalau kita melihat bahwa produk ini misalnya adalah satu-satunya atau andalannya dari startup ini, bisa saja
S-nya itu mempengaruhi J-nya. Iya benar. Om. J-nya yang tadinya sudah gini nih, Iya. iya kan? J-nya yang tadinya sudah gini nih, itu tiba-tiba J-nya jadi kayak gini nih. Nggak begitu naik lagi. Lama-lama J-nya jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Akhirnya dia betul-betul melandai J-nya. Nah, bukan kayak gini J-nya gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya begitu, teman-teman. Kalau yang udah begini tuh itu manajemennya udah nggak kompak, mau bubar perusahaannya tuh ya udah nggak usah bikin lagi, nggak usah tambahin lagi variannya, selesai. Makanya mereknya hilang, produknya hilang gitu. Manajemennya manajemennya Nggak diganti. fokus lagi gitu ya. atau Jadi ya, sebenarnya ada mungkin produk-produk yang hilang kan gitu. mungkin ada hubungannya berarti ya. Jadi kita tetap harus produknya kita tetap bantu naik terus supaya J curve-nya makin ya dia langsung semakin tinggi, makin tajam curam. nggak? Ya makin curam ke atas berarti ya. Gitu. Makin tajam, Betul. makin tajam. Ya, setuju ya, mendukung. Jadi kalau J curve untuk bisnisnya, product life cycle itu untuk produk-produknya. Karena kebetulan saya dulu kan di product development. Yang diomongin Om Lucky bener tuh. Ya kayak gundulan gitu kan, masuk agak turun, nanti kasih lagi sunsilk cuman satu varian, jadi rasa melati, rasa mawar, rasa apa ya kan. Indomie dulu cuma satu, sekarang ada mie Aceh, ada cabai hijau, ada apa, ada macam-macam. Jadi kan itu hanya untuk supaya naikin, supaya tidak bosan varian. Teh botol ada less sugar, ada ini karena ada tren gitu. Nah itu nanti jadi di marketing agak spesifik karena tren sehingga less sugar. Kenapa? Tren untuk kesehatan gitu. Nah jadi gitulah kira-kira itu yang produk yang dimainkan. Tapi kalau J curve itu menurut saya untuk cycle-nya usaha mengawali usaha ya, itu aja sih. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Om Yuda nih, Pak Yuda. Jika ada startup, Om Yuda. Nah, startup ini dia bilang adalah produknya sebuah software, ya, produknya baru, ya. Bagaimana menghitung financial projection-nya? Apakah financial projection itu maksudnya adalah proyeksi revenue? Yes. Saya coba jawab dulu ya, Om Lucky nanti tambahin ya, Om Frank ya. Jadi prinsipnya bisnis, mau jasa, mau software, mau produk, harus ada financial projection, harus ada. Nah, financial projection kan awalnya revenue. Nah, revenue-nya si program ini apa? Apakah bayar tahunan? Apakah bayar bulanan? Bisnis model. Nah, itu bisnis model ya, atau SaaS atau apapun. Nah, kalau misalnya tahunan, terus gimana saya punya financial projection? Ya, kita mesti hitung mau berapa orang selama setahun. 1.000 orang. Oke, 1.000 orangnya mau ditaruh di ujung di bulan Desember 1.000, nggak mungkin. Di Januari 5, di Februari 10, sampai jadi nanti di bulan Agustus 200, totalnya jadi 1.000 gitu misal. Nah, itu financial projection tuh, setiap tahun. Bikinnya per bulan, ya. Bikin detailnya sampai 3 tahun gitu kira-kira. Nah, ada COGS-nya. Kalau orang masuk bayar, COGS-nya apa? Ya depresiasi terhadap softwarenya, ada yang jagain NOC-nya atau apa, ya apapun lah COGS-nya itu. Jadi bayarnya misalnya 10 juta, COGS-nya cuma 3 juta gitu. Nah, 7 juta tuh income. Nah, income itu nanti diadu sama gaji, sewa tempat, dan segala macam peralatan. Kira-kira gitu, Mas Yuda. Jadi harus ada modelingnya. Nah, saya diingatkan sama Om Lucky barusan. Jadi modelingnya di Lean Canvas atau di BMC kan ada revenue tuh. Nah, revenue-nya harus ada tuh. Ini mendapatkan uangnya dari mana nih? Ya kan? Dari tahunan atau dari apa Om Lucky, kalau Microsoft tuh ada per orang, ada user per orang bayar berapa station base ya, berapa user ID. Ini kan juga satu user ID 5 juta. Kalau beli 5 berarti 25 berapa gitu. Nah, itu kan juga bisa dihitung. Iya. Jadi intinya gitu ya. Bisnis model itu yang dimainkan. Ya, silakan itu diterusin sama Om Frank juga yang tahu tuh, sama Om Lucky, silakan. Ya, jadi kalau software balik lagi ya, kalau kita berbicara financial projection, ya semuanya harus punya financial projection. Nah, nanti yang kita mainkan adalah bisnis modelnya, ya kan? Bisnis modelnya gimana nih? Oke, kita punya financial projection seperti ini. Nah, itu apakah mau kita ambil langsung di depan? Makanya kan, kalau kita lihat SaaS base, itu kita dikasih 3 bulan nyoba, after that dia automatic billing. Dan billingnya itu bisa per bulan. Kalau per bulan misalnya $15,
Terus dia bilang, oke, $15 tapi dibayar 3 bulan sekali ya. Nah, berarti dalam waktu Quarterly. begitu lewat masa cobanya, kita langsung kena $45 tuh. Nah, ya kan, 3 bulan pertama. Atau $12 tapi bayarnya setahun di depan. Nah, tapi tetap financial projection tetap dalam 1 tahun itu saya ingin dapat dari user ini berapa. Nah, terus kita akhirnya ngitung. Akhirnya kita ngitung kira-kira kita bisa dapat berapa user sih? Nah, gitu ya. Itu yang bisnis model. Makanya bisnis model itu tidak bisa statik. Bisnis model itu terus harus dynamic, harus kita mainkan gitu. Harus kita mainkan. Kalau bisa pay per use. Nah, belum kepikir kan pay per use? Nah, misalnya kalau di dunia software ya. Jadi kayak kita pakai Office 365 itu kan kita bayar. Tapi kita bayarnya bulanan. Misalnya 1 bulan 500.000, tapi kita bayarnya langsung setahun. Karena langsung setahun, yang harusnya 6 juta, 5 juta aja. Nah, ya kan. Oke, kalau kamu bayarnya di depan, saya kasih 5 juta. Ini adalah subscription base. Tapi kalau kita mau pay per use, saya jarang itu pakai ketik. Saya paling cuman buat bikin CV sama mau bikin apa. Oke, gimana kalau misalnya per use? Anda mau bikin CV ya? Jadi ketika kita buka Office 365, kita download template CV-nya, itu sudah mulai jalan meterannya. 1 CV dihargai 50.000. Udah, selesai, kita sudah nggak bisa pakai lagi aplikasinya. Tapi CV kita sudah jadi. Nah, bayarnya cuma 50.000. Tapi kalau kita misalnya, Pak, tapi saya ini kan mahasiswa, Pak. Saya banyak ngirim CV, setahun bisa 100 ya. 100 kali 50.000, jadi 5 juta dong. Kenapa nggak saya langganan aja setahun? Nah, Ya, itu bisnis silakan model. pilih. Silakan pilih usernya memilih mana yang mau gitu. Kalau dia punya duit banyak, dia beli di depan, dia dapat keuntungan setahun, bayar di depan. Namanya cash discount istilahnya. Kalau dia nggak punya uang, ya nyicil-nyicil aja tiap bulan gitu ya, Om Luki ya. Kira-kira modeling itu bisa diserahkan kepada pemilihan kepada si user. Jadi dikasih opsi-opsi gitu. Si user. Ya. Nah, kalau kayak pay per use, ada juga yang pay per time. Kayak main biliar di Point Square itu. Ya, pay per time juga ada. Om Frank itu yang main biliar. Capacity. Kalau di Udah dihitung, yang Argo. cloud base kan pay per kapasitas. Nah, Ya, kapasitasnya berapa? kapasitas. Oh, saya setahun cuma pakai sekian giga, ya udah. Ya. Jadi bahkan kita bisa sewa. Ya, kayak cloud itu, untuk kayak cloud gitu ya, kayak apalah Jadi kalau Cloud software gitu. sekarang sudah sangat-sangat macam-macam, bisnis modelnya udah macam-macam banget. Nah, Software. Yang lain itu ya. Ya, yang saya mau sampaikan ke Om Yuda, berarti perlu nanti kita mesti exercise kemungkinan-kemungkinannya gitu. Jadi lebih dinamis ya Om Luki ya, harus dinamis gitu. Ya. Harus banyak model, banyak moda gitu. Mode-modenya harus dipikirkan, dikasih opsi-opsi gitu. Saya rasa itu sih Om Yuda. Nah, saya membayangkan pikirannya Om jadi gini, kalau kita punya target 1.000 user, tapi di Indonesia nggak banyak, kayaknya 1.000 itu nggak nyampe. Ya harus keluar Indonesia Om. Om Yuda Harus keluar Indonesia. Ya, ke Malaysia, ke Brunei. Wah, softwarenya berarti kurang scale nih. Ya berarti harus ke Afrika. Wah, Zimbabwe, Kongo, Nigeria gitu harus kita jual. Oh nggak mau. Kira-kira gitu ya. Nah, itu bagian dari curve-nya tadi. Itu juga bagian dari curve-nya tadi. Kalau terlalu bagian dari langka, J-nya tadi. kalau terlalu langka softwarenya terlalu langka. Misalnya softwarenya untuk peneliti berlian gitu. Wah, cuma dikit itu berarti. Ya. Mantap. Itu Kira-kira. Zamannya Cray. Nah, zamannya Cray komputer. Nah, dulu namanya Cray. Dunia cuma ada 4 yang punya. Oh ya? Apa itu? Untuk urusan apa? Ya itu Cray itu ya. Jadi buat bikin modeling 3 dimensi itu Cray. Zaman dulu, zaman berapa puluh tahun yang lalu, udah lama banget. Masih kuliah itu. Cuma 4. Di dunia cuma ada 4, yang punya cuma ada 4. NASA salah satunya, terus apa gitu. Nah, gitu ya. Iya. Nah, silakan teman-teman. Oke, saya tambahin ya. Nah, saya nggak mau. Ya, silakan Om Frank. Jadi selamat malam Armando, Pak Armando ya, halo Coach ya. Sambil saya nambahin juga, memang benar ya.
kita ketika kita ngomongin financial projection itu banyak hal yang harus kita pikirkan, dari cost, dari revenue. Ya, kalau kita ngomongin BMC itu udah ada tuh, kita tulis tuh cost apa aja, investasi apa, misalnya hardware, software, dan lain-lain harus kita siapkan. Nah, kalau dibilang kan ada tambahan nih, financial projection maksudnya proyeksi revenue. Proyeksi revenue itu sebagiannya, stream dari revenue-nya apa aja gitu. Jadi untuk kita ngomongin financial projection, itu semua aspek financial itu harus lewat, harus kita pikirkan. Ada apa, tutup buku, apa namanya, pengurangan untuk tiap tahun untuk barang ya. Lalu ada kehilangan, kekurangan, kelebihan, itu semua financial projection itu harus dihitung di situ. Nah, kalau financial apa namanya, proyeksi revenue itu bagian dari financial projection. Oke. Bagian dari financial projection. Oke, ini dari Om Frank satu Om Frank nambahin. Kalau di financial projection tuh ya, kalau di cost, pokoknya kalau salary 13 bulan gitu. Saya selalu ngingetin gitu buat teman-teman tuh. Ya karena gaji ke-13 kan gitu. Terus taruhnya di mana, Pak? Ya di Juni kayak di mana, meskipun lebarannya geser-geser, tapi pokoknya sudah dialokasikan. Itu financial projection. Iya. Kira-kira kalau gitu. saya financial Yang projection ringan-ringan gitu ya. untuk THR itu saya bagi langsung, Om. Jadi 12-nya itu jadi udah ngitung 13 tapi dibagi 12 bulan. Iya, boleh juga. Dibagi 12. Berarti namanya di prorata. Ini kan saya ke teman-teman yang mau gelondongan aja, pokoknya di satu bulan tertentu ada angka. Boleh. Karena kenyataan THR-nya begitu loh. Karena kenyataan THR begitu loh, Om Frank. Secara finance, misalnya lebarannya bulan Juni gitu ya. Kita sebulan 100 juta. Di bulan Juni kita harus punya duit 200 juta loh. Itu kayak udah cash flow projection loh. Jadi kita harus ngumpulin duit sampai di bulan Juni 200 juta. Bukan di prorata dibagi per bulan loh. Enggak, ini cuman argumennya, makanya kenapa mesti taruh. Tapi bulannya kan pindah-pindah ya. Kalau lebaran kan berubah. Bulannya pindah-pindah. Tapi secara proyeksi harus diproyeksikan. Harus dimasukin. Enggak, ini untuk tambahan aja sebenarnya. Yang ringan-ringan gitu. Bukan orang accounting, bukan orang apa. Tapi ya kalau kita mau bisnis, itu aja kita perlu pikirin gitu. Ya. Tip. Oke, ini ada sharing dari Bu Mira nih. Jadi sharing aja, dia bilang Kasehat ya, startupnya beliau ya, masih bertahan saat ini dari proyek kecil-kecil yang kita kerjakan bersama. Ya, hemat-hemat aja sampai nanti ada pacar yang cocok, dia bilang. Oh, menarik nih. Kita pelan-pelan. Berarti dia memang Bu Mira ini benar-benar bootstrapping sekali ini, ya. Bootstrapping. Jadi dia bertahan sampai ada calon yang cocok. Oke? Iya. Lalu ini salah satu yang ketemu saya di Startup Weekend. Oke. Startup Weekend 2020 awal saya ketemu dengan Bu Mira dan timnya. Nah, tapi sebelumnya beliau ini memang sudah punya passion untuk melayani secara kesehatan, gitu ya. Makanya saya selalu mengingatkan sama para founders di sini, terutama yang muda-muda, passion itu adalah sebuah harga mati buat para founders. Nah, jadi bukan funding yang terutama buat startup, tapi passion dari foundernya. Nah, Bu Mira ini yang pertama kali waktu itu ketemu saya, habis gitu, walaupun waktu Startup Weekend itu Bu Mira nggak dapet ya, karena juaranya cuma juara 4. Jadi waktu itu dipilih hanya 3, juara 4. Tapi Mbak Mira ini terus ngobrol sama saya, kita ketemu berapa kali coaching dan lain sebagainya, dan saya selalu diupdate gitu ya, diupdate. Akhirnya Kasehat menjadi partner dari Pemprov DKI. Nah, mantap kan? Mantap. Nah, jadi punya sebuah unfair advantage. Nah, unfair advantage. Nanti nextnya bisa kita jadi bahasan. Nah, jadi apa yang tadi di sharing, kami terima kasih sekali Mbak Mira. Mudah-mudahan nanti saya pengennya Mbak Mira ada juga nih nanti di acara di Jinian, memberikan semangat nih buat teman startup yang lain. Siap. Mungkin kita ada pertanyaan lagi. Om Luki, sebentar. Om Luki mau kasih kabar gembira juga, Om Luki, Om Frank. Itu waktu kita startup 1000 startup digital yang offline, yang Om Luki sama saya jadi mentor, itu ingat nggak ada gigi.id? Ya, Gigi.id itu ini dalam rangka hari apa itu sampai menteri
kesehatan bilang 10 tahun lagi gigi anak-anak kecil bebas karies, itu yang mengerti itu gigi.id loh Om. Keren. Iya. Mantap gitu. Jadi bisa networknya dengan Kemenkes, dengan yang lain-lain. Jadi saya appreciate ya buat gigi.id. It's all about Ya, jadi betul kata Om Luki, ada passionnya masih jalan tuh gigi.id tuh, keren. Oke, saya lanjutin ya. Terus dari Eko Aerator ya, soal funding jangan takut mencoba meskipun ditolak berkali-kali di funding. Mantap. Ya. Eko Aerator ini juga juara startup ujian nasional di. Wih, mantap. Lalu dia bilang bakal ada momen nanti banyak funding yang ngantri. Yes, benar. Mantap. Gitu. Jadi bisa memilih malah ya, jadi bisa memilih ya. Karena ngantri jadi boleh memilih tuh yang mana yang lebih cocok, yang mana yang lebih oke. Mantap. Ya, iya. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Makanya saya selalu mengingatkan. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Yuda lagi nih. Target user seperti apa yang baik dari segi jumlah? Ya. Lalu apakah yang optimis, realistis atau pesimistis? Ya. Sebagai info ya, software ini marketnya niche, kompetitornya big fish. Nah ini gimana nih target user dari segi jumlah? Ya, kita harus ngitungnya secara optimis, realistis atau pesimis. Saya mau jawab yang ringan dulu. Saya jawab yang ringan dulu nih, karena saya kebetulan dulu di product development, marketing, anak didiknya Pak Rudi Ramli dulu di Bank Bali. Jadi kalau bikin projection tuh harus tiga-tiganya tuh saya tuh. Pesimistik, moderato sama optimistik. Moderat saya ngomongnya moderato. Pesimistik, moderato, dan optimistik. Jadi harus bikin 3. Nah, udah bikin 3, di masing-masing yang pesimistik masih ada kemungkinan ABC-nya lagi loh. Wah, kalau saya ngalamin itu waktu saat itu ngeprint itu zamannya ngeprint harus pakai kertas kayak itu ya banyak harus kita sampaikan, harus kita lihat, nanti kita masukin ke PowerPoint, kita petanin, tapi detail-detail angkanya exercise-nya jadi kaya karena ada pesimistik, ada moderat sama optimistik. Itu yang ringan yang dijawabnya. Tapi kalau tanya user target apa? Ya tergantung dari bisnis model kita awal tadi kan, kita mau seperti apa ya. Kalau softwarenya niche, ya bagusnya by perusahaan B2B aja atau by apa gitu. Nah ini harus dipikirkan benar sih, saya juga mestinya menggeser ke Om Luki yang biasanya di Microsoft nih. Gimana Om? Target usernya gimana? Apa mau nyampein bisnisnya supaya nyampe kan, misalnya mesti balik modal misalnya 10M setahun gitu. 10M tuh 10 user apa 1 juta user gitu. Kalau 1 juta user 10M mungkin lebih murah. Betul. Tapi kan dia udah bilang tadi pada dasarnya seperti itu. Dasarnya seperti itu. Jadi tingkat niche-nya itu, kalau kita berbicara niche itu sampai kapan niche-nya? Iya kan? Karena pada dasarnya kan kalau kita berbicara sebuah produk itu kita melihatnya sebuah problems, ya kan? Kalau kita pakai ala startup ya teman-teman. Karena di sini kita koridornya kan startup. Startup itu ketika membuat sebuah produk pasti diawali dengan sebuah problem, ya kan? Dia melihat problem, mengobservasi problem. Nah dari situ dia memberanikan diri untuk membuat hipotesa dan melakukan eksperimen. Ya. Nah tapi kalau dia berbicara kayak, saya maunya niche gitu ya. Niche itu misalnya kayak apa sih produk di dunia ini yang niche? Misalnya Hermes misalnya. Nah Hermes itu kira-kira niche apa enggak? Nah ya kan, tas yang harganya satu tas ada yang harganya 7 miliar gitu kan. Itu niche apa tidak gitu ya. Nah niche, kalau niche berarti kita bisa ngitung, oke niche. Berarti usernya paling kalau bisa dapat 100 orang aja yang beli. Nah, maka ketika kita memutuskan untuk niche, berarti kita tahu yang dibeli orang itu bukan tasnya, tapi Hermesnya. Nah, ya. Jadi kita jangan memposisikan diri kita niche, itu bunuh diri namanya kalau menurut saya. Iya. Jadi waktu saya dulu di product development, karena ini software ya, product development waktu itu Microsoft juga membuat sebuah produk zaman segitu ya, itu yang microprocessor base. Jadi ngitungnya itu per microprocessor. Yeah.
Nggak peduli mau usernya berapa, nggak peduli. Tapi dia ngitungnya per microprocessor. Nah, ini bisnis model. Nah, tentunya Microsoft waktu itu sudah tahu kira-kira jumlah mikroprosesor yang cocok buat software saya itu ada berapa di dunia ini. Dia nanya sama Intel yang bikin prosesor ya. Intel, lu bikin prosesornya kayak gini berapa banyak nih? Sekian ribu, oke deh, saya ambil aja 10%-nya. Berarti sekian ratus. Maka Microsoft ngitung, sekian ratus per prosesor, license-nya waktu itu $35.000 per prosesor. Ya udah, dihitung zaman segitu. Ya. Nah, dari situ kemudian Microsoft mulai masuk kan, dapat revenue kan. Dia ngitung, wah kayaknya nggak cuan ini, bisnis ini. Nah, nggak cuan bagi Microsoft ya, nggak menarik amat, ya sudah di-drop. Produknya di-drop aja. Buat apa bela-belain bikin sesuatu yang... Nah, karena Microsoft bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap investornya, terhadap yang punya saham, ya kan? Nah, kembali gitu lagi teman-teman. Jadi jangan ngotot membuat sesuatu yang niche. Karena apa? Karena kita merasa bahwa, oh, gue mau gaya nih, gue mau bikin sesuatu yang orang nggak pikirin. Nah, itu jadinya nggak berbisnis kita, ya kan? Saya tegahi Om Luki, bukan maunya, tapi keadaannya agak niche karena untuk sebuah kegiatan yang tertentu. Jadi bukan keinginannya, tapi ya kayak tadi peneliti berlian, nah itu maksudnya kayak gitu softwarenya. Jadi sebuah software yang penggunanya tidak terlalu banyak gitu. Tapi saya setuju dengan Om Luki, makanya tadi bukan niche, tapi ya mungkin di Indonesia-nya niche. Tapi di dunia masih ada 180 negara kan gitu. Jadi ya niche-nya tiap negara ya akhirnya jadi banyak juga. Beda. Gitu. Dan lagi kita kalau di software bisa mainin apa? Mainin bisnis modelnya. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa itu buat ngebor berlian misalnya kayak tadi Pak Riki bilang, ya kita jualnya license-nya jangan based on hitung aja. Kira-kira ada berapa mata bor nih? Nah, saya jualnya per mata bor aja deh. Nah, dia ngebornya sekian banyak mata bornya, ya itu aja yang dibayar. Nah, kalau software itu enaknya di situ. Mau ngomong apa aja, kayak tadi Microsoft tahun 2000-an berapa itu ya? 2000 awal lah. Saya sendiri juga kaget. Memberanikan diri microprocessor license. Iya. Bukan user license. Terserah mau usernya berapa, microprocessor license. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Intel mengeluarkan mulai ada yang core-nya 2, ada yang core-nya 4, ada yang core-nya 8, bahkan sekarang core-nya 32. Ya dibayar aja tuh 32 kali. Nah, ya kan? Niche is okay. Tapi dapat duitnya nggak niche. Nah, gitu ya. Jadi jumlah usernya tergantung dari ya. Kalau saya sih cuma nambahin dikit aja ya. Kalau kita masuk terpaksa ya untuk niche ya, kita harus bisa disrupsi. Jadi membuat satu produk yang disrupsi atau bisnis model yang akhirnya mereka bilang, kayaknya gue butuh yang itu deh, gue cuma butuh 1 kali pakai nih, mata bornya yang cuma sekali doang, nanti gue beliin kalau gue butuh lagi gitu. Jadi kita disrupsi antara bisnis modelnya atau produknya. Ya, dan akhirnya nggak jadi niche, karena cepet kan jadinya, banyak yang pakai kan jadinya kan, kebutuhan jadinya nggak jadi niche. Betul, saya terusin lagi dikit, karena dia bilang kan kompetitornya big fish. Yang pengguna big fish-nya akan melihat, saya pakai yang ini aja bisa ketengan. Kalau big fish kayaknya mahal banget, yang sini bisa memenuhi keinginan saya pakai aja yang itu. Pada pindah, pada pindah menambah user tuh, wah keren. Kira-kira gitu ya polanya gitu. Memang perlu kita lihat dari berbagai macam sudut pandang ya, Mas Yuda ya. Nanti kita bisa diskusi lagi gitu. Ini mungkin ya itu di pengalaman saya dulu waktu zaman saya di Microsoft pun tidak, walaupun raksasa, tidak bebas dari disrupsi. Buktinya Microsoft Skype dihajar sama Zoom tuh habis. Ya kan? Nah, sekarang orang pada pakai Teams kan. Saya sendiri sebagai alumni Microsoft, saya kalau disuruh milih, saya lebih mending pakai Zoom ketimbang pakai Microsoft Teams. Jauh. Ya, ntar lu, Mas Yuda pakai Teams loh, ntar lu, kita pakai Teams loh dari Pertamina pakai Teams. Iya, saya tahu karena corporate license. Corporate license. Ya. Corporate license.
Tapi saya ngalamin ya Om. Contoh aja, contoh. Sekedar contoh. Kita webinar ya. Saya waktu di TBK ya. Kita webinar pakai Teams ya. Wah, itu luar biasa tuh repotnya tuh. Webinar pakai Teams itu repot banget. Ketika kita mau Pokoknya Zoom pindah, masih Zoom oke lah. Zoom udah itu benar-benar disrupsi banget ya. Gitu. Zoom itu masih yang the best. Zoom itu tinggal nunggu aja, mau dibeli sama Microsoft atau mau dibeli sama yang lain gitu doang. Ya. Ya, dulu Skype itu kan juga dibeli sama Microsoft. Iya. Dulu Microsoft tuh punya namanya LCS. LCS-nya dibuang, Microsoft bikin sendiri, namanya LCS, LCS-nya dimatiin, Microsoft beli Skype. Namanya Microsoft Skype. Iya. Pada dasarnya begitu aja. Dulu Skype berkibar-kibar, orang-orang pakai Skype semuanya. Iya, nggak kedengeran lah Skype. Iya. Skype itu dulu berkibar sekali. Ya, ini gambaran aja Mas Yuda. Nanti bisa mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, Mas Yuda. Ya. Ya. Oke, Om Frank gimana? Belum ada pertanyaan. Jadi kita sambung aja dulu. Mungkin bisa sambil kita nunggu ya. Mungkin Bu Mira bisa kita ajak. Ya, mungkin saya bisa sharing gini. Saya itu ada satu yang sering kali saya sering baca gitu ya. Saya sering baca, kemudian saya coba merefleksikannya gitu. Soal istilah bootstrapping gitu ya. Jadi saya belajar dari salah seorang ahli permodalan gitu ya. Dia bilang bahwa pada dasarnya bootstrapping itu bukan hanya sekedar model, tapi juga sebuah mindset. Dia bilang begitu. Walaupun Anda sudah dapat funding, tapi kalau Anda punya mindset bootstrapping, itu membuat Anda memperlakukan funding ini dengan cara yang sangat bijaksana. Karena Anda sudah terbiasa bootstrapping, uangnya sendiri kan. Jadi sangat bijaksana. Dihemat-hemat gitu kan, bisa membedakan antara yang konsumtif, mana yang produktif. Nah, jadi bootstrapping itu bukan lagi sebuah model, tapi mentalitas. Nah, gitu. Mentalitinya bootstrapping dia. Sehingga seperti tadi yang saya bilang, ketika dia dikasih 100 juta, dia berani bilang, Pak, jangan 100 juta, Pak. Saya tuh nggak perlu 100 juta. Saya cuma perlu 25 juta. Kasih saya kesempatan untuk membuktikan ke Bapak bahwa yang 25 juta ini metriknya bisa saya provide ke Bapak. Sehingga saya berani minta yang 75 juta sisanya untuk metrik yang lebih besar. Nah, itu bootstrap mindset, bootstrap mentalitas. Nah, itu yang sering kali kita juga. Jadi bootstrapping itu bukan hanya sekedar. Ya. Oke. Saya ada pertanyaan dari Ekorator nih. Saya agak bingung sih. Mungkin bisa diperjelas nih. Silakan, Pak. Ya, ini dia bilang momen untuk kolaborasi di sisi lain harus tetap hati-hati. Jadi sekarang ini harusnya pertanyaan dari bawah dulu. Sekarang mulai banyak startup yang mirip-mirip. Di satu sisi kompetitor kita, kapan kita harus ambil momen untuk kolaborasi. Jadi kapan kita harus ambil momen untuk kolaborasi, di mana kompetitor kita ya itu udah mendekati atau mirip ya. Nah, dan di mana di satu sisi juga kita harus tetap hati-hati, jangan-jangan ketika kita kolaborasi malah diambil ilmunya. Nah, ini gimana nih? Jadi yang dikhawatirkan oleh Mbak Eko Aerator apa nih? Nah, ini. Oke. Jadi kan sekarang mulai banyak startup yang miliki di satu sisi itu kompetitor kita, kapan kita ambil momen? Iya, ini tambahan. Untuk apa? Untuk kolaborasi. Jadi kapan untuk tepatnya? Sisi lain harus tetap hati-hati. Oh, oke. Ini mungkin apa ya? Istilahnya itu Kalau saya dulu itu sifatnya kooptasi ya. Kooptasi itu artinya begini, ada kalanya kita sebagai kompetitor, ada kalanya kita berkolaborasi gitu ya. Mungkin saya waktu zaman segitu, saya bisa mencontohkan waktu Microsoft sama SAP. Nah, zaman dulu ya. Contoh saja ya. Nanti coba kita elaborasi lebih jauh pertanyaannya Mbak Eko Aerator. Kalau dulu di Microsoft kami mensupport SAP. Karena SAP itu ERP-nya Microsoft jualan database-nya.
Nah, jadi SAP bilang kalau database-nya mau bagus pakai punyanya Microsoft. Nah, gitu kan. Microsoft mensupport SAP. Tapi di sisi lain, di sisi yang lain Microsoft juga punya ERP namanya Great Plains. Nah, tapi SAP melihatnya di satu sisi dia itu kompetitor. Karena apa? Ketika SAP masuk ke klien yang lebih kecil, dia di situ ketemu Microsoft. Nah, ya, jadi di satu sisi kita di produk ERP bersaing, ya kan? Jadi berhati-hati dengan SAP. Tapi di sisi yang lain, SAP bilang bahwa, nah, itu sama seperti istilahnya yang tadi saya bilang kooptasi atau apa ya, saya lupa istilahnya. Tapi zaman segitu, saya tahu, saya kadang-kadang nemenin salesnya SAP untuk jualan. Jadi salesnya SAP akan bilang, kalau mau bagus database-nya pakai punya Microsoft. Tapi ketika saya jualan ERP, saya nggak bisa bareng sama SAP, malah ketemu jalan tuh sama SAP. Bersaing kita. Nah, gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, ketika kita berbicara kompetisi, intinya begini. Kita harus tetap melihat kepada problem apa yang ingin kita selesaikan. Pertama. Kemudian, how big is the market? Ya kan? Misalnya saya bikin pisang goreng, saya jual di pasar ini, terus tiba-tiba ada orang lain jual pisang goreng juga di pasar itu. Ya berarti itu kompetitor saya kan. Nah, supaya saya out of competition, caranya gimana? Pisang goreng saya buat pakai toppingnya yang aneh-aneh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi bisa juga di kesempatan yang sama, teman saya yang jual pisang goreng itu bilang sama saya, saya dapat pesanan nih 1000 pisang goreng, saya nggak bisa ngatasin sendiri. Kamu yang ambil ya yang 500 ya. Saya 500, kamu 500. Nah, di situ saya barengan sama dia kerjasama. Bisa juga. Ya, itu kembali lagi. Kalau ditanya, tadi pertanyaannya Mbak ini, kapan kita mulai berkolaborasi? Pada dasarnya begini. Kita open for collaboration. Tapi tetap kita harus hati-hati. Nah, itu benar banget. Kita open for collaboration, kolaborasi. Tapi kalau Anda misalnya mengajak saya bersaing, saya juga siap untuk berkompetisi dengan Anda. Nah, itu semangat yang dulu saya pelajari waktu di Microsoft gitu. Yeah. Ayo mau kolaborasi, ayo. Tapi kalau kita tiba-tiba diajak berkompetisi, ya ayo juga. Saya juga bisa kok bikin kayak gitu. Nah, misalnya gitu. Ya. Yeah. Tapi nanti mungkin perlu kita elaborate lebih luas lagi. Oke, Om Riki mungkin menambahin. Iya, kalau dari saya sih masalah mungkin karena nggak bisa spesifik kita jawab ya Om Luki sama Om Frank karena kolaborasi. Yang saya tangkap pertanyaannya kan khawatir diambil, khawatir dimakan, khawatir ditelan. Ya khawatirnya itu tadi fear is fake tadi balik lagi sih. Jadi maksud saya kalau kolaborasi saya selalu setuju dengan Om Luki sama Om Frank, kita harus konco KB ya. Saya banyak startup, saya sekarang harus bilang terbuka, semua harus bisa terbuka. Tapi nggak usah khawatir, kalau kita nanti kolaborasi mau dimakan tuh ada 5 tahap. 1, mau ngapain sih? Kalau cuman tadi bagi-bagi kerjaan, itu berarti namanya ad hoc. Ya, nggak apa-apa. Yang kedua, dia mau apa? Yang ketiga apa? Jadi ada tahapan yang kita bisa pelajari, jadi nggak bisa dijawab di sini. Ini kelihatannya nanti kemana arahnya, mau ditelan atau enggak. Ya kalau bisa, ya adu pinter aja seperti Om Luki bilang ya. Kalau dia mau makan, 1, bagus. 2, nggak bagus. 3, mau dimakan. 4, kita makan duluan. Atau 5, kita tinggalin. Gitu kan gitu. Nggak, ini saya lucu-lucuannya. Ya kita kan punya akal juga, kita punya sensitif juga dong. Jadi bukan terus kayak mau dimakan, takut. Mau dimakan, takut. Ya kemakan deh kita. Lah kok gimana, kan ada stepnya tuh. Ya ini makanya menurut saya kalau kita nanti dalam makanya perlu ada meeting strategik. Nah, setiap 2 mingguan itu ada meeting-meeting strategi yang hal-hal kayak gitu tuh. Kita didatengin sama ini. Misalnya lagi ada startup nih, tiba-tiba didatengin sama angel investor. Saya agak terkejut juga. Biasanya angel investor dari yang kenal, dari mana tadi Om Luki bilang. Dari mana? Dari LinkedIn. Oh, LinkedIn hebat nih buat teman-teman. LinkedIn oke tuh. Nah terus ya udah diajak ketemu aja dulu kan. Gitu. Jadi nggak usah takut dulu, nggak usah seneng dulu, nggak usah takut dulu. Ya
mainin datanya aja. Betul. Terus kita ajak ketemu, ajak ternyata tiketnya yang Selalu mau diinvest tidak seperti yang startup itu mau gitu. Misalnya X Iya. berapa, lah ya udah kan nggak mau, nggak fit. Kalau nggak fit ya isunya di dia kan. Tiket size, Iya, iya gitu kan ya. Berarti dia mau cuma setengah dari Jangan terlalu tinggi. ini. Jangan terlalu kaitan dengan kolaborasi tadi ya. Jadi ada stepnya sih menurut saya. Jadi ya itulah yang namanya di strategic decision ya, strategic meeting untuk Strategic mendesain. decision. Ya, ini akan makan kita atau tidak? Oh, masih aman. Ini begini nggak ini? Kita tuh kan ada macam-macam kan, ada brand, ada value, ada mindsetnya si founder, ada network kita, ada unfair advantage kita. Jadi nggak usah khawatir untuk berkolaborasi. Ya. Nah, yang jadi memang akan jadi problem kita nih, kalau kita ngomongin kalau kolaborasinya sama-sama, ini Om Lucky sama Om Frank sama gitu loh, apa usahanya sama mau kita barengin gitu. Nah itu kalau sama-sama ya bagi area kayak zaman dulu mafia di Amerika bagi-bagi area lah, ya kan. Kalau kita sama-sama nih, ya kan, miras gitu zamannya Al Capone gitu, ya udah bagi area lah. Kamu area timur, kita area barat ya, oke gitu. Betul. Masih banyak jalan lah, masih banyak. Kalau sama persis, ya tadi saya bilang kalau sama persis ya bagi gitu. Ya, kalau saya bilang ya, tambahin aja ya, kolaborasi itu ya terbuka aja dulu, dengerin aja dulu, ya kan. Baru setelah kita mendapatkan informasi kolaborasi seperti apa, baru kita bawa ke meeting strategis. Nih bagaimana, apa mitigasi yang harus kita pikirkan kalau kita kerjasama, apa kemungkinan kita, untung kita apa, rugi kita apa, ya kan? Baik secara financial, intangible, tangible, kita lihat tuh dari semuanya tuh. Bahwa kita bisa lihat, kita kalau kolaborasi ini ada pro dan kontranya nggak? Tinggian yang mana? Ya kan? Dari situ baru kita ngambil keputusan bahwa oke, kita jalankan atau oke, kita nggak jalan. As simple as that gitu loh. Iya. Ya. Sama kalau kita ketemu dengan investor juga sama itu. Kita kan dengerin dulu nih, apa nih maunya, seperti apa. Sama si investor ketika kita datengin ke investor juga kan nanya juga, ini mau apa, seperti apa dealnya. Ya kan? Kalau kita nggak eksekusi, nggak tahu informasinya, sudah takut duluan nih ya, kayak Om Ricky bilang ya, fear is fake gitu ya. Ya benar, kita jangan sampai mikir negatif dulu, jalanin dulu, dapetin dulu informasi yang benar, baru dari informasi itu baru kita bisa mengambil suatu pemikiran secara kritis gitu. Oke, ada pertanyaan dari critical thinking. Yes, dari Menik kita, bagaimana caranya mendapatkan pendanaan? Wah, ini selalu menarik nih, bagaimana caranya mendapatkan pendanaan? Coba diterjemahkan Om Frank, pendanaan dari luar atau pendanaan yang tadi angel, pendanaan luar, apa diterjemahkan kira-kira pertanyaannya apa? Kalau saya ngelihat ini secara awam aja ya, pendanaan apa aja, umum aja. Oh, gitu. Ya. Kalau gitu kita langsung jawab, karena tadi di awal sudah ditanyain ya. Kalau gitu, bagaimana cara mendapatkan pendanaan? Bagaimana kita menyiapkan usulan sehingga yang mau ngasih dana mau ngasih dana. Jadi kita mesti nyiapin apa? Kalau nyiapin usaha ya siapkan usahanya sampai yang mau ngasih dana itu sangat yakin mau ngasih dana ke kita. Apakah uangnya Babe, apa uangnya Om? Tadi Om Lucky udah bilang, bukan karena uangnya Om atau uangnya ayah kita terus kita gampang dapat duit. Tapi ya itu bisnis modelnya, bisnis proposal kita apa gitu. Kita mau bikin apa, mau kapan dapetnya, apa mau bikin jamu berapa sebulan, berapa target 3 tahun udah balik modal atau apa, harus dikasih tahu ke pemodalnya supaya pemodalnya mau memberikan modalnya. Gitu. Kalau modalnya bilang, pemodal bilang saya nggak punya uang segitu, ya berarti bukan pemodal yang cocok. Atau jadi 2-3 orang pemodalnya, ada Om, ada Tante, ada Babe, jadi bertiga modalin kita. Kalau babenya kaya raya dan segala macam ya sendirian bisa gitu. Ya kan tinggal itu. Tapi kuncinya sih harus siap sih. Harus siap dulu gitu. Betul. Ya. Ku tahu yang ku mau. Nah itu kan apa tuh? Minuman apa dulu ya? 7up ya. Jadi pokoknya kalau kita mau minta pendanaan, kata kuncinya ku tahu yang ku mau. Harus pede. Bukan pede aja sih. Kalau pede nggak siap juga habis kita sama investor ya. Kita pede, kita punya hati, kita punya ketelitian, kita punya rencana. Ya semuanya ada lah gitu.
Karena investor juga jenisnya macam-macam ya teman-teman. Seperti tadi saya elaborate lagi lebih jauh. Pertama, yang jelas ada angel investor. Angel itu benar-benar angel, malaikat. Baik Ya, hati. orang-orang yang terdekat dari. Jadi, dan dia nggak hitung-hitungan. Pokoknya dia yang penting ngasih duit kita, sudah terserah duitnya mau diapain. Makanya kita harus punya mental bootstrapping tadi. Mental bootstrapping, ya kan. Oke, di sini kita butuh angel. Setelah kita mulai bikin MVP misalnya, nah kita mulai berani pre-seed misalnya gitu kan. Cari investor lagi yang lebih ada tantangannya buat teman-teman. Saya sudah jadi nih MVP-nya. Mau saya buktikan bahwa produk saya ini dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, karena dia bisa mensolusikan masalah. Nah, maka teman-teman betul-betul kembali lagi bargain sama investor. Nah, bargainnya juga balik lagi, teman-teman menyiapkan matriksnya. Matriksnya apa sih? Kalau memang benar produk Anda itu dibutuhkan, dalam waktu 3 bulan saya akan mendapatkan traksi sekian. Berapa yang beli, berapa yang macam-macam. Nah, silakan teman-teman siapkan. Nah, sehingga apa? Kembali lagi, bagaimana caranya dapat funding? Caranya dapat funding adalah dengan cara meyakinkan investor. Meyakinkan investor ya. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil meyakinkan investor dan teman-teman bisa membuktikannya, maka lebih gampang cari investor selanjutnya, ya kan? Nah, cari investor selanjutnya akan jadi lebih mudah. Jadi pertama, teman-teman menyiapkan. Setelah teman-teman menyiapkan, kayak tadi, planning, product plan, financial projection, apa itu kita siapkan, mulailah kita ngamen. Ya. Nah, ngamen bisa macam-macam. Ngamen itu bisa teman-teman pitching, bisa teman-teman kirim pitch deck, bisa teman-teman sharing-sharing kayak gini, kemudian ini. Nah, bisa juga yang selalu saya ingetin sama adik-adik startup, itu adalah dengan cara sharing di media sosial. Apa sih produk Anda itu? Concern Anda itu apa sih? Nah, dari situ nanti dapat traction, ya kan? Bahkan ada beberapa startup saya itu yang kemudian di email karena dia sharing concernnya dia di, nah itu caranya dapat opportunity for funding, ya opportunity-nya dulu, bukan fundingnya, opportunity-nya dulu. Nah, Kalau itu, mau teman. ikut lomba, Nah, itu benar Om. Lomba. sekalian belajar, Itu juga sekalian cara belajar, salah- Iya. sekalian ngetes apakah kita punya startup oke atau tidak. Terus belajar timnya, si levelnya ikut di ya belajar lah Training, gitu kan, di ada mentor, program-programnya, di mentor training, dapat hadiah lumayan Iya, ya. betul. Saya punya satu startup ya. Sekarang ini masuk terus nih. Itu waktu kita mentoring itu yang di backup ya, yang beberapa bulan yang lalu. Iya. Itu lagi mentoring ngomong gini. Saya sih uang nggak masalah sih Pak. Oh iya, terus kenapa gimana? Ya yang kemarin saya dapat dari Telkomsel 750 juta menang lomba. Terus yang dari Telkomnya itu pakai convertible bond ada 1,5 M apa 2 M gitu. Jadi kalau untuk operasional sih aman sekarang. Cakep, gue bilang hebat bener. Ya jadi nggak untuk menyemangati teman-teman bahwa di Telkomsel bisa dapat tuh lomba menang bisa 750 juta. Bisa. Terus yang Telkom ada bukan soal menang ya, tapi ada karena dia dianggap bagus, dia bisa ada istilahnya kayak convertible bond harus ya pokoknya ada syarat-syaratnya lah, tapi dikasih uang. Begitu teman-teman. Mulai dicoba. Jangan menyalahartikan bahwa mencari funding itu gampang. Jangan menyalahartikan bahwa teman-teman mungkin ikut presentasi gimana cara mendapatkan funding, terus teman-teman bikin kayak gitu terus langsung dapat funding, tidak. Ya nanti teman-teman bisa berbahaya terjebak sama funding-funding yang sebetulnya kurang pas, gitu kan. Nah, tapi dengan teman-teman itu tadi menguji apakah idenya valid, apakah concernnya ditanggapin orang, ya kan, sharing di media sosial, teman-teman kemudian diundang, dapat pendanaan, teman-teman ikut lomba, dapat pendanaan, nah itu adalah bukti, ya, kayak gitu, ya. Nah, itulah caranya dapat funding ya seperti itu, gitu. Tidak ada suatu jalan shortcutnya, tidak ada, tidak ada short. Oke, saya mau nambahin sih sebenarnya. Entar Om Frank, yang tadi saya katakan itu dari backup udah, terus dia ikut yang di hub.id masuk juga,
hub.id itu dari Kominfo yang lebih tinggi dari 100.000 startup kan, itu hub.id. Terus sekarang lagi saya lihat di Instagram yang di Sinhan masuk lagi dia. Sinhan itu teman kita yang kita pernah ke sana kan, Sinhan yang itu akselerator itu. Wah, jadi kalau lagi rajin, lagi semangat, wah di mana-mana tuh masuk tuh. Ya, saya cuma bilang hati-hati aja, jangan terlalu sibuk dengan lomba dengan ini, akhirnya nggak mikirin yang mestinya gitu. dibatasi. Betul banget. Kita lomba cari yang seperti itu, keasikan di sana, lupa bikin produknya. Akhirnya jadi nightmare tadi. Bu Meli, jadi nightmare. Harus imbang. Itu working capital udah ada loh, working capital udah aman, working capital aja untuk 1 tahun ke depan udah bisa, aman. Bisa gaji apa segala macam. Iya. Keren. Karena sudah dapat. Iya. Kalau saya sih, Om Frank tadi mau tambahin. Iya, siap. Jadi kalau saya sih bilang, Frank tadi mau tambahin ya. Tambahin adalah ketika teman-teman startup nanya ya untuk funding ya, saya selalu bilang, ya ikutan aja kompetisi dulu. 1, ya kita bisa dapat uang ketika kita menang. 2, kita dapat ilmu. 3, kita dapat network dari situ. Maupun kita nggak menang, at least kita dapat ilmunya dan kita punya network. Ya nggak setiap pemenang itu akhirnya di funding loh. Mungkin ada investor yang nonton malah lihat, wah ini kayaknya gue tertarik yang ini, dideketin. Kita nggak pernah tahu, tapi at least ya dengan ada ikutan kompetisi, sosial media kita juga ikutan, at least kita harus sudah mengeluarkan brand awareness bahwa kita ya startup ini mempunyai suatu produk yang untuk mengurangi pain point apa. Jadi orang-orang pada ngerti value proposition kita apa di sana. Itu yang kita bawa supaya orang-orang tahu. Ya. Kalau nggak ada yang tahu ya susah juga, investor juga nggak tahu lu siapa gitu loh, tiba-tiba kucuk-kucuk datang gitu ya mau duit ya bagi saya itu kurang fit lah, kurang pas ya. Itu aja sih kalau saya kalau udah ada traction, udah ada MVP-nya, masukin Crunchbase gitu ya, jadi bisa terpapar, bisa terlihat. Apalagi yang lain-lain lah itu. Yang udah bisa Crunchbase, Founder Institute, banyak sekali sekarang channelnya di dunia ini, banyak traction channel TRX apa traction apalah gitu ya, semacam ya, betul, untuk supaya terpapar lah, supaya mantap. Oke, kayaknya sudah waktunya, udah jam 9:30 ya, nggak berasa bant untuk hari ini ya. Iya. Wah, udah lewat malah. Luar biasa ini ya, kita seru banget dari kita bicarain dengan J Curve ya, dari the Curve of Startup gitu ya. Lalu sampai ada kita ngomongin tentang product life cycle, terus ada sharing dari Bu Mira dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Ginian ya. Mungkin kita mulai closing statement dulu dari Om Lucky. Ya, jadi begini teman-teman, pada dasarnya pada malam hari ini kita bisa melihat sebuah kurva gitu ya. Kurva ini adalah bagaimana sebuah startup itu secara bisnis berkembang gitu ya. Nah, terutama nanti teman-teman ketika memulai, pasti teman-teman tidak lepas dari apa yang disebut sebagai lembah kematian. Lembah kematian ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang angker satu apa, tapi bagaimana kita survive. Ya, bagaimana kita survive, bagaimana kita passionate, ya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mira, Kak Sehat, terima kasih sekali oleh Mbak Navi dari Aiko Aerator. Mereka berdua ini kebetulan saya kenal, kemudian sempat saya coach juga. Nah, itulah teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman founders yang lain yang kadang-kadang galau, ragu dan lain sebagainya tetap bersemangat, tetap. Itu dari saya. Tetap ngobrol-ngobrol di sini. Om Riki, silakan Om Riki. Oke, closing ya. Karena ini J Curve ya, jadi saya kayaknya mesti balikin lagi ke J Curve-nya ini sih. Kebetulan saya udah baca ya. Ya buat teman-teman kalau mau, mestinya beli aja bukunya, baca, bagus kok ya, untuk pengetahuan. Kalau saya tutup di sini kan ada 6 ya, ada 6 fase gitu ya. Menurut saya malam hari ini yang kita ngobrol-ngobrol itu, tadi ada pertanyaan yang paling susah di mana? Yang paling susah waktu rilis tuh. Ya karena pada waktu
waktu create itu semangat semua. Oh, ada tim, ada gini jadi. Tapi begitu kita lempar ke lapangan, kok nggak seperti yang kita mau ya. Mulai gamang, kena keganggu psikologinya, udah mulai mentalnya goyah, timnya agak kurang solid. Nah, kalau udah ngelewatin rilisnya udah bisa, pasti udah di morph udah oke. Nah, yang berikutnya yang susah lagi yang keempat, yaitu model. Yaitu model itu adalah karena kita mesti mengejar lagi financial projection yang harus fit lagi dengan yang udah kita janjikan kepada investor. Itu aja. Kalau udah ngelewatin itu bisa di scale, bisa di harvest udah happy. Nah, kalau scale buat teman-teman biar tahu contoh scale tuh gini, misalnya GoFood di Bintaro itu udah bisa di scale ke GoFood di Bali, GoFood di Makassar. GoFood-nya loh ya. Jadi GoFood itu bisa di scale gitu. Termasuk Ruang Guru di scale di Indonesia, di scale lagi di Vietnam, di scale lagi gitu. Jadi modelingnya udah bisa direplikasi gitu. Ya, GoFood atau Gojek bisa ke kota-kota di Indonesia dan segala macam. Tapi kalau udah harvest, ya nanti baca aja. Kalau di harvest udah happy tuh. Udah terbayarkan semua pain-painnya teman-teman, udah bisa banyak uangnya, bisa mau ngapain, udah terbayarkan. Nah, poin saya malam hari ini, yuk kita sampai harvest dong. Jadi jangan ngelihatnya cuma yang di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, bukan. Tapi kita coba pikirkan sampai kita sampai harvest. Harus sampai harvest. Makanya kita sebenarnya bikin di ginian ini, ini kan mentor-mentor galau yang kita mau membantu teman-teman kalau di webinar nggak bisa nanya, di training malu-malu, ya inilah, di IG Live ini silahkan kalau mau nanya, jadi ajak teman-teman untuk kita saling berbagi, ya silahkan. Itu aja Om Frank, selamat malam. Oke, selamat malam. Jadi kalau closing saya cuma simpel sih ya. Saya bilang dimanapun fase kita ya, kita harus tetap semangat sih. Mau baik kita sedang menukik ke dalam Death of Valley, yang dipikir harus positif. Dimana sebenarnya kita lagi ancang-ancang mau terbang. Ya, jangan berpikir kita akhirnya ancang-ancang jadi ayam geprek. Enggak, itu kita udah bilang bahwa ini pasti bisa. Ya, saya yakin itu sebenarnya ya. Itu sebenarnya adrenalin rush-nya tuh di situ. Ya, ketika kita nukik, kita kan kecepatan tinggi seharusnya. Ya, di situ kita harus bertambah semangat. Ya, kalau gitu selamat malam, salam dinjinian ya. Semoga minggu depan kita membawa topik baru. Nanti saya akan buat polling ya, topik-topik menarik yang bisa kalian pilih, yang kita bawakan. Jadi atau usulkan aja juga boleh kan? Boleh. Bebas, usulan bebas juga boleh Om Frank. Nanti kita buat 2 opsi, terus opsi ketiganya usulannya apa gitu. Jadi nanti kita taruh di feed atau di story ya. Saya harap partisipasi teman-teman di Ginian untuk bantu polling kita. Selamat malam, terima kasih semuanya sudah hadir. Semangat hari ini luar biasa sekali. Terima kasih, salam di Ginian.